warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu lagi bersama saya, Resti Amelia, tentunya dalam Berita Aceh. Serangkaian berita aktual, tajam dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Puluhan rumah warga Pantai Karya Kabupaten Biren porak-poranda setelah diterjang arus luapan air sungai. Sejumlah perwakilan sekolah internet dari berbagai daerah di Indonesia menggelar kemah TIK di Kecamatan Pulau Aceh. Penggemar para layang menyempatkan diri menikmati pemandangan alam dataran tinggi Gayo dari angkasa. Sejumlah rumah warga Gampung Pantai Karya, Kecamatan Pesangan Siblakrung, Kabupaten Biren, hancur berantakan setelah diterjang arus sungai pada Rabu malam. Sedikitnya 53 rumah rusak berat dan rusak ringan, sehingga tak bisa lagi ditempati. Air sungai yang tiba-tiba meluap menyebabkan penghuninya panik dan lari menyelamatkan diri. Mereka tidak sempat mengambil barang-barangnya lantaran arus air sungai sangat deras. Air sungai Pantai Karya meluap setelah hujan deras mengguyur dataran tinggi Gayo. Akibatnya debit air sungai meningkat hingga meluap dan menerjang permukiman. Bantu long bibi bru ahanai bibi hibi rumah long ibi peng juk si long pekat kero long dak maju kan dak maju bibi dak maju si bibi kok berat sedih long bapak nak sapu pada anak teruk. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum seperti jalan desa dan fasilitas umum lainnya rusak. Lumpur dan material banjir masih memenuhi badan jalan antar desa. Demikian juga kebun warga yang hancur diterjang arus sungai. Saya di desa yang kejadiannya dari Lebok Situ sampai ke mari ya, sampai ke dusun ini, dusun keempat. Dari dusun pertama dusun Lebok Situ, udah itu dusun Kumu, dusun Terang Liat dan dusun Cak Jempa. Yang paling parah adalah dusun Cak Jempa dan dusun Terang, lebih kurang di atas tanggul 2 meter. 2 meter. Di atas tanggul. Korban jiwa nggak ada, korban harta benda yang itu rumah 53. Warga tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga pakaian dan peralatan memasak. Akibatnya mereka terpaksa memasak di bawah pohon atau di rumah tetangga yang luput dari banjir. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren. Pemberitahuan ada kebakaran samping kantor kecil. Sedikitnya 2 rumah permanen di kawasan padat penduduk Desa Emperum, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh terbakar Kamis siang. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah tidak berada di tempat, sehingga seluruh barang di dalam rumah ludes dilalap api. Video warga merekam saat api melalap rumah di Dusun Bungong Selanga, Desa Emperum, Kecamatan Jaya Baru, dan peristiwa ini menyebabkan warga panik. Api pertama sekali terlihat oleh tetangga sekitar pukul 12 siang, saat cuaca sedang panas dan angin sedang bertiup, sehingga api dengan mudah menjalar ke seluruh bagian rumah tanpa bisa dicegah. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha menjinakkan kobaran api agar tidak membesar dan merembet ke bangunan lain. Setelah 1 jam berusaha, api baru bisa dipadamkan. Namun seluruh isi rumah sudah terbakar. Kronologi kebakaran di Desa Emperum, kami tahu informasi dari masyarakat yang melaporkan ke kantor desa bahwa telah terjadi kebakaran di salah satu rumah warga di Dusun Bungong Selanga, yaitu tepatnya di Jalan Jagalam. Rumah tersebut teridentifikasi atas nama saudara Said Rahmat Akmal. Kebetulan beliau tidak ada di rumah, jadi sehingga laporan tersebut kami tanggapi dan kami langsung menelpon pihak pemadam untuk terjun langsung ke lapangan. Petugas masih mendinginkan puing kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa,
Peristiwa ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti peristiwa ini masih dalam penyelidikan Polsek Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Puluhan peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia meramaikan Rural ICT Camp atau Kemah Rural Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK Pedesaan. Kecamatan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dipilih sebagai tuan rumah pertemuan peminat TIK dari berbagai daerah di tanah air. Peserta Kemah Rural TIK tampak bersemangat saat berada di dermaga penyeberangan Ulele untuk menuju Pulau Aceh. Para perwakilan program sekolah internet ini sangat menikmati suasana pedesaan di Kabupaten Aceh Besar. Peserta perkemahan merupakan para generasi milenial yang memiliki kecakapan mengakses dan memanfaatkan jaringan internet. Trik dan tips dibagi kepada warga kepulauan terpencil agar tidak salah menggunakan jaringan internet. Jadi dari program ini memang sangat bagus, cuman yang sekarang harus kita tekan lebih dalam lagi tuh untuk SDM-nya, karena kurang pemahaman masyarakat di sana tentang internet itu fungsinya untuk ada pemasukan, tapi lebih kepada untuk kayak online gitu, media online kayak Facebook. Tapi kalau yang lain itu belum terlalu paham gitu. Akses internetnya juga walaupun sudah pasang VSAT, tapi dia masih loadingnya lambat sekali untuk buka aplikasi atau website. Jadi kita memang di sana tuh masalah ini kualitas internetnya masih kurang bagus. Kemah Rural TIK yang berlangsung hingga 14 Oktober ini akan melatih warga Pulau Aceh untuk memetakan wilayah bencana. Warga Pulau Aceh juga dilatih mengkonsolidasikan penyaluran bantuan kebencanaan serta menangani kabar bohong atau hoax. Nah, saat ini di penyelenggaraan yang keempat secara khusus kita selenggarakan di Pulau Aceh dengan tema Desa Tangguh atau Rural Resilience, dengan harapan melalui kegiatan ini kita juga bisa meningkatkan daya tahan masyarakat desa untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan kompleksitas yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di 4 desa di Pulau Aceh ini untuk mengatasi kesenjangan akses internet dan konektivitas digital. Selain diskusi tentang kebijakan dan regulasi internet komunitas pedesaan, kegiatan ini juga diisi dengan seminar ketahanan desa menghadapi berbagai krisis, serta peningkatan kapasitas dan penguasaan teknologi internet berbasis komunitas. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Berbagai upaya ditempuh untuk meningkatkan produktivitas kopi. Sejumlah petani kopi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah belajar menjaga produksi kopi, salah satunya dengan perawatan tanaman. Sejumlah kelompok tani kopi Arabica Gayo dilatih teknik pemangkasan dahan batang kopi agar kualitasnya terjaga. Teknik pemangkasan dahan yang benar akan meningkatkan hasil panen kopi dari biasanya. Pemangkasan dahan tanaman kopi secara massal berlangsung di Kampung Wak, Pondok Sayur, Kabupaten Bener Meriah. Warga secara serentak merawat tanaman kopi dengan cara memangkas dahan agar tumbuh subur dan berbuah lebat. Pemangkasan dahan batang tanaman kopi dilakukan agar tanaman kopi tumbuh rendah sehingga mudah dirawat. Pemangkasan ranting dan dahan akan mendorong tumbuhnya tunas baru sehingga mempermudah sirkulasi cahaya dan udara yang nantinya akan terhindar dari serangan penyakit dan hama. Peralatan cukup dua nih Pak, gergaji sama gunting. Caranya Pak? Cara memangkas, lihat variasi kopi Bu. Lihat variasi kopi, kayak mana keadaannya, kita ikuti mainannya. Tidak bisa teori. Sejauh ini para petani kopi belum berani memangkas dahan dan ranting karena khawatir tanaman kopi rusak atau mati. Petani yang telah memangkas dahan kopi
merasakan manfaatnya karena berbuah hingga 2 kali lipat. Perawatan secara organik wajib dilakukan agar tanaman kopi tetap sehat. Luas tanaman kopi Arabica di Kabupaten Benar Meriah mencapai 46.000 hektar. 36.000 hektar diantaranya selalu panen. Namun hasil panen kopi belum mencapai 3 ton per tahun per hektar, sehingga dibutuhkan pemangkasan agar bisa meningkatkan produktivitas kopi Arabica Gayo. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah.